Prof. Bram. Aku tahu perasaan istriku saat ini. Pasti Riana begitu khawatir padaku. Kulihat mata indahnya berembun ketika aku masuk ke dalam mobil. Andai saja di luaran sana tak berbahaya, mungkin aku akan mengajaknya pergi bersamaku. Riana begitu peka terhadapku. Malam itu aku dihubungi oleh detektif yang kusewa. Ia mengabarkan bahwa pelaku dari teror yang sering mengganggu Riana dan yang sering mengirimi bunga pada istriku sudah terlacak. Detektif itu mengabarkan bahwa yang bernama Bondan sengaja melakukan itu semua atas seruan Om Ridwan. Alasannya tak lain adalah untuk menakuti istriku. Bersyukurlah Bondan sudah tertangkap. Yang walaupun pinggangku terluka bekas sobekan dari benda tajam. Bukan karena kelalaianku dalam karate berhasil menghindar dari benda tajam tersebut, melainkan pertolongan Allah lah yang menghindarikanku dari bahaya. Pisau itu tak sampai tertancap mengenai perutku. Aku mengira jika Bondan sudah tertangkap, maka takkan ada lagi yang berani mengganggu istriku. Semenjak Om Ridwan ditahan di penjara, berbagai ancaman datang untuk menakutiku. Yang terpenting bagiku adalah istri dan keluargaku baik-baik saja, meski aku harus bertaruh nyawa. Padahal malam ini aku sudah mewanti-wanti agar aku tak kedapatan lagi oleh istriku Riana. Pantas saja mukanya cemberut di pagi hari. Rupanya ia sedang cemburu karena aku semalaman punya janji pada Nita. Aku sengaja mengiyakan Nita untuk bertemu malam ini, karena aku ingin sekali memancing wanita penggoda yang bernama Nita. Selain itu juga, aku penasaran siapa dia sebenarnya. Sekitar 30 menit, aku pun sampai di sebuah kafe elit. Sebelum masuk, terlebih dahulu aku menghubungi Nita lewat ponselnya. Masuk saja sayang, aku sudah duduk di meja nomor 5. Sebelah kiri, jelas Nita. Aku pun masuk ke dalam kafe, kemudian menuju meja nomor 5. Terlihat wanita berambut panjang, lurus, duduk sendirian menghadap ke arah barat. Dengan ragu, aku pun berdaham pelan di belakang Nita. Saat Nita menoleh, betapa terkejutnya ketika aku mengetahui bahwa wanita yang bernama Nita itu adalah Tri, tunangannya Jaka. Trinita, sapaku heran. Hai sayang, aku tahu kamu pasti kaget setelah mengetahui bahwa aku adalah Nita, pengganggumu, ucap Nita santai. Tidak juga, aku sudah tahu kok Nit, suaramu yang manja itu membuatku tak akan pernah lupa. Ucapku sengaja bersikap genit, namun terlihat dingin. Aku ingin lihat sampai di mana Nita ingin menjebakku. Saat ku tatap dengan tajam, Nita seolah salah tingkah sendiri. Kena kau, gumamku dalam hati. Beruntung istriku tak ada di sini. Jika Riana melihatku bermata keranjang seperti ini, maka runtuhlah dunia persilatan. Aku terpaksa melakukan semua ini meski diriku sendiri merasa tak nyaman. Ibarat makanan yang dikerumuni oleh lalat dan semut. Walau terlihat lezat, namun begitu kotor dan menjijikan untuk dimasukkan ke dalam mulut. Begitulah posisi Nita di depanku saat ini. Kuberikan senyumku yang mematikan untuk kaum hawa. Nita semakin salah tingkah hingga posisi duduknya sedari tadi berubah-ubah. Andai saja kamu bukan tunangannya Jaka, ucapku memancing. Mas, aku masih jomblo. Jaka itu bukan siapa-siapanya aku, ucap Nita keceplosan. Nita tanpa sadar mengungkapkan rahasianya, perlahan tanpa aku memintanya. Benarkah? Aku bahagia, ucapku semakin bersikap cool dan menatap Nita dengan tajam.
Nita pun mengajakku untuk menjalin hubungan rahasia. Ia mengaku saat pertama kali melihatku, Nita sudah tertarik. Nit, kenapa harus menelponku dan dengan nomor istriku? Istriku jadi curiga. Ucapku mainkan pancinganku. Masa sih mas? Padahal Tuti waktu itu yakin memberikan nomor itu pada Nita. Jawabnya manja. Ia semakin tak sadar dan terbuai dengan permainanku. Memang Tuti suka teledor. Beruntung istriku memakluminya. Ucapku tersenyum menggoda dan tak bertanya tentang Tuti. Aku tak suka basa-basi, Nit. Boleh? Ucapku mengisyaratkan melalui alisku. Boleh, ucap Nita dengan mudahnya. Begitulah sifat wanita yang tak punya harga diri, padahal kedudukannya sangat dimuliakan di dunia ini. Tak sadar mereka sendirilah yang merendahkan diri mereka pada lelaki. Saat aku digandeng Nita masuk ke dalam hotel, seseorang pria gerondong terlihat seperti mengintaiku. Kamu masuk, Nit. Sebentar aku susul. Ucapku meninggalkan Nita. Aku sengaja berjalan menuju toilet umum di lantai bawah. Walau aku tahu pria gondrong itu mengikutiku, aku tetap saja terlihat santai. Saat pria gondrong itu lengah, dengan cepat aku membekap mulutnya, lalu mendorongnya masuk dalam kamar mandi. Pria tersebut mencoba untuk melawan, namun tak bisa, karena tangan dan kakinya telah kukunci. Siapa yang menyuruhmu untuk memututiku? Tanyaku sembari menodongkan pistol tepat di kepalanya. Pak Bram, aku ini suruhan Pak Sidik, ucap pria gondrong itu. Tak mudah percaya, aku pun mengambil ponsel di dalam sakunya. Telepon, ucapku memberikan ponsel genggam miliknya. Ternyata benar, Abi Sidiklah yang mengirim pria itu. Pasti istrikulah yang menghubungi Abi. Ah, Riana, sungguh wanita idaman. Saat memasuki kamar hotel, kulihat Nita berbaring menggoda di atas kasur. Beruntung Abi mengirim pria baik itu dan memberitahuku bahwa minuman yang telah disediakan Nita sudah ditaburi dengan obat tidur. Dan permainannya ini dibantu oleh seorang wanita juga. Aku yakin yang dimaksud oleh pria itu adalah Tuti. Dengan lihai, aku menukar posisi minuman itu saat Nita masuk ke kamar mandi. Sebelum kita mulai, minumlah terlebih dahulu, ucap Nita menyodorkan minuman yang telah aku ganti posisinya. Aku meneguk minuman berwarna merah tersebut sampai tak tersisa. Begitu juga dengan Nita. Sekitar 10 menit, obat itu pun bereaksi. Nita pun mengantuk dan tertidur pulas. Padahal tadinya, ia ingin menjebakku. Dan sekarang, malahan senjata makan tuan. Kurai ponselnya dan memeriksa panggilan tak terjawab. Ada panggilan tak terjawab dari nomornya nenek beberapa kali. Jika kamu berhasil menjebak Bram, uang itu akan kutransfer besok pagi. Mudah sekali bagiku menjebaknya. Dan kini ia sudah masuk perangkap, balas Nita. Aku sengaja menekan panggilan untuk nenek. Saat panggilanku tak jawab, betapa terkejutnya aku mendengar suara Om Ridwan. Bisa jadi nomor nenek dialihkan langsung pada Om Ridwan. Atas kuasa uang, Om Ridwan dengan mudahnya bebas di dalam penjara. Jangan-jangan penjara baginya hanya sebuah formalitas semata. Bagaimana kejahatan tak merajalela jika penjahat saja masih diberi kewenangan untuk bersantai. Dan tentunya kewenangan itu dikhususkan bagi orang yang berduit. Aku sudah berhasil, Pak. Jangan telepon, karena aku sedang melakukannya. Pesan itu sengaja aku ketik sendiri dan langsung kukirimkan pada nomor nenek. Tak lama, pesan dariku dijawab. Bagus, jangan lupa ambil bukti foto saat kamu bermain dengan Bram.
pesan dari nomor nenek. Beres, ucapku mengirim pesan terakhir. Setelah itu, aku menonaktifkan ponsel Nita. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu. Kulihat dari lubang kecil dari balik pintu kamar. Rupanya Tuti yang datang. Luar biasa rencana mereka dalam hal bekerja sama. Sebelum membuka pintu, kupastikan Nita aku tutup tubuhnya dengan selimut. Aku pun membuka pintu kamar hotel dengan pelan. Saat Tuti melangkahkan kaki untuk masuk, aku langsung menjegapnya dan mendorongnya dengan pistol. Mas Bram, ucap Tuti dengan mata terbelalak. Kamu kira aku akan terjebak? Kalian masih manusia jahat, akan menerima ganjarannya, ucapku bengas. Ampun mas, Tuti hanya disuruh oleh nenek untuk melakukannya. Jangan jelaskan semua ini di sini. Ikut denganku, ucapku pada Tuti. Tuti pun mengikuti arahanku. Pria gondrong suruhan Abi membantuku mengurus Nita yang masih tertidur pulas. Kulaju mobil dengan kecepatan tinggi agar aku cepat tiba di rumah Abi. Dan aku berhenti di tepi jalan untuk mengatur strategi dan kuperintahkan Tuti melakukan semua inginku jika nenek tiba-tiba masih terbangun. Bi, saya sudah di depan gerbang, ucapku pada Abi melalui seluler. Tak lama satpam pun membukakan pintu gerbang dan membiarkan kami masuk. Keadaan rumah Abi yang mewah dan besar sudah terlihat sepi. Sepertinya nenek sudah tidur di dalam kamarnya. Aku membawa Tuti di dalam ruangan Abi. Wajah Tuti begitu ketakutan. Keringat dingin mengucuri pelipisnya. Abi menatap Tuti dengan tajam. Jari jemarinya mengetuk meja secara perlahan. Apa yang kamu inginkan dari anakku? Jawab, tanya Abi dengan lembut di awal lalu membentak Tuti. Tuti semakin ketakutan dan tak berani menatap Abi. Sementara Abi menginterogasi Tuti. Aku menyempatkan waktu untuk membuka ponsel. Ada belasan panggilan tak dijawab dari istriku. Pasti ia sangat khawatir. Aku pun keluar sebentar dari ruangan Abi untuk menghubungi Riana. Sayang, maafkan mas yang baru bisa menghubungimu. Mas sekarang berada di rumah Abi. Jangan khawatir sayang, masih tidak apa-apa, ucapku pada Riana. Jangan bohong lagi mas, dan jangan menutupi sesuatu dari Riana. Jangan-jangan mas sekarang berada di rumah sakit. Biar Riana susul sekarang, ucap Riana tak percaya padaku. Aku masuk kembali ke dalam ruangan Abi, lalu memberikan ponselku pada beliau. Sayang, ini Abi. Jangan khawatir, ucap Abi meyakinkan Riana. Setelah itu Riana pun menutup telepon. Aku sudah mengabarkan padanya jika aku akan pulang tengah malam. Tuti pun akhirnya mengakui semua perbuatannya. Tak disangka nenek begitu tega melakukan semua ini. Abi menangis sesegukan karena merasa sangat kecewa sekaligus membenci dirinya sendiri. Bagaimana mungkin beliau memasukkan ibunya sendiri ke dalam penjara? Meskipun itu ibu tiri. Abi begitu syok. Tiba-tiba ponselku berbunyi. Ternyata dari istriku Riana. Ia nekat datang ke Jakarta bersama Fadil malam-malam begini. Mas, Riana sudah ada di luar gerbang, ucap Riana. Apa? Aku begitu terkejut. Mobil Pak Hadan pun masuk ke dalam perkarangan. Mas, ucap Riana langsung memelukku. Ku hapus air mata istriku. Sepertinya ia sedari tadi menangis. Terlihat mata indahnya begitu sembab. Sayang, kenapa nekat sekali? Mas baik-baik saja. Kalau terjadi apa-apa denganmu, rasanya mas tak bisa memaafkan diri mas sendiri, ucapku memeluknya dengan erat. Terima kasih Dil, sudah menjaga istri mas, ucapku pada Fadil, adik iparku.
Pak Hadan pun pulang lagi ke Bogor setelah mengantarkan Riana, mengingat sekarang waktunya sudah menunjukkan 12 malam. Kami pun menginap di rumah Abi. Sementara Tuti diamankan Abi di dalam ruangan pribadinya dan dijaga oleh salah satu pekerja Abi. Saat berada di dalam kamar, Riana dari tadi sibuk memeriksa seluruh tubuhku. Ia sangat takut sekali jika tubuhku ada yang terluka. Sayang, Mas baik-baik saja, ucapku membelai rambut istriku. Aku tahu Riana pasti sangat lelah. Kubiarkan ia tertidur dalam dekapanku dengan nyenyak. Setelah memastikan Riana tertidur, aku dan Abi menuju musola. Benar kata Riana, Pak Anto saat ini sedang kusuknya berdoa dan memohon pada Robnya. Aku dan Abi melihat Pak Anto menangis sesekukan. Usai berdoa, Abi pun memeluk pelan pundak Pak Anto. Beliau begitu terkejut melihat Abi berada di belakangnya. Bapak, ucap Pak Anto, gugup. Jujurlah, tak ada kekuatan manusia melebihi Sang Penciptanya. Sebaik-baiknya pelindungan hanya kepada Allah kita bersandar. Namun mengapa kamu harus takut dengan ancaman manusia? Allah Maha mengendalikan semua makhluk di muka bumi ini, termasuk perbuatan manusia. Dan sampai kapan kamu akan merahasiakan semua ini, Anto? Secara tidak langsung, kamu telah mendukung mereka yang telah berbuat dolim, ucap Abi. Pak Anto langsung memeluk Abi, menangis sesekukan. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya, ucap Pak Anto merasa sangat bersalah. Dengan tenang, Pak Anto pun mulai bercerita dari awal sampai akhir. Abi mengepalkan tangannya karena sangat emosi. Aku yang mendengarkannya pun ikut sakit hati. Pak, sekali lagi maafkan saya. Jika sesuatu saat nanti saya tiada, saya titip anak dan istri saya, Pak, ucap Pak Anto terusak. Beliau seolah sudah menyiapkan diri jika ancaman sudah nekat di depan mata. Insya Allah, percayalah Anto, kita semua akan baik-baik saja, ucap Abi juga turut menangis. Saat aku masuk ke dalam kamar, kulihat istriku tertidur nyenyak sekali. Kutatap wajah cantiknya itu yang begitu bersahaja. Istriku adalah anugerah yang terindah yang diberikan Allah untukku. Dengan pelan, aku ikut berbaring di sampingnya dan mencoba memejamkan mata sejenak. Azan subuh pun berkumandang. Waktunya kami menunaikan ibadah sholat subuh. Ku ketuk pintu Abi. Barangkali beliau belum bangun. Dan ternyata benar. Saat membuka pintu, Abi mengucek matanya yang terlihat bengkak akibat nangis. Aku sangat yakin semalaman suntuk beliau memikirkan tentang apa yang diceritakan oleh Pak Anto. Pukul 8. Nenek pun bangun lalu menuju meja makan. Tak seperti biasa, Abi yang selalu meninggikan nenek kini terdiam membisu tanpa menegur nenek. Istriku yang soleha tetap selalu hormat pada nenek meski beliau memujinya. Assalamualaikum, Nek, sapa Riana mencium tangan nenek. Andai ia tahu bahwa nenek telah berbuat keji pada ibu mertuaku, Maisaroh, entah Riana akan membenci nenek atau masih menghormatinya. Abis dari tadi mencoba menguasai emosi, melihat nenek masih bersikap angkuh di depan Riana. Usai sarapan, kami pun duduk sebentar, sembari menunggu makanan di dalam perut untuk mengelola asupan yang baru saja kita santap. Saat nenek hendak bangkit dari duduk, tiba-tiba Abi memanggil nenek. Tunggu, Bu, duduklah. Ada yang ingin Sidik bicarakan, ucap Sidik serius.
Nenek pun duduk dengan tenang. Ibu, mulai sekarang, seluruh yang menjadi hak milik Sidik yang pernah Sidik titipkan pada Ridwan dan Ibu, kini Sidik ambil kembali, ucap Abi tegas. Apa maksudmu, Sidik? Ucap nenek langsung berdiri. Ibu juga tahu, jika semua aset dan harta ini adalah hak penuh milik Sidik. Sementara peninggalan Abi yang diberikan pada ibu waktu itu, sudah ibu jual semuanya. Jadi segala pendapatan dari perusahaan mulai saat ini, Sidik akan hentikan untuk ibu, ucap Abi dengan mata berembun. Abi pernah bercerita padaku, jika harta peninggalan kakek waktu dulu dikuasai sepenuhnya oleh nenek, dan semua harta itu telah dijual oleh nenek Fatma untuk Om Ridwan membuat usaha. Namun sayang, harta sudah terjual habis, tapi sayang usahanya tak ada yang sukses. Abi pun merintis kembali perusahaan yang diwariskan oleh kakek, khusus untuk beliau. Perusahaan itu pun sukses, dan Abi sampai sekarang telah mengembangkan usahanya sebanyak 5 perusahaan, dengan pemasukannya yang sangat fantastis dan tak main-main. Aku tahu, untuk memutuskan semua ini, Abi pasti sudah memikirkannya dengan matang. Jika nenek masih mendapatkan hasil dari sebagian perusahaan Abi, maka nenek semakin leluasa untuk mempergunakan uang tersebut untuk kejahatan. Dan nenek tak bisa lagi berkuasa memegang uang itu untuk mendukung Om Ridwan. Betapa hancur Sidik mendengar pengakuan Anto satpam rumahnya. Mesaro istri yang sangat dicintainya sengaja dibunuh oleh ibu tirinya sendiri. Ibu yang selalu ia junjung tinggi dan ia muliakan, malah begitu jahat dan durhaka terhadapnya. Hanya karena demi harta, ibu tiri Sidik rela berbudak oleh nafsunya sendiri. Sidik masih ingat saat itu. Pada saat Sidik umur 7 tahun, uminya meninggalkannya untuk selamanya. Umi, jerit Sidik saat ibunya dimasukkan ke liang lahat. Dan semenjak itu, Sidik selalu menyendiri dan menjadi anak yang pendiam. Abi Sidik yang melihat anaknya selalu termenung, ia merasa sangat sedih dan terluka. Anak Abi, jangan bersedih lagi. Suatu saat nanti, insya Allah, kita akan bertemu dengan Umi jika sudah waktunya, ucap Abi Sidik mencoba menghibur anaknya. Benarkah Abi? Sidik sudah tak sabar lagi ingin bertemu dengan Umi, ucap Sidik dengan polosnya. Jika kamu rindu pada Umi, tetaplah berdoa Umimu agar kubur Umi dilapangkan dan dosanya dihapus oleh Allah. Doa mustajab adalah doa dari seorang anak kepada ibunya. Jangan bersedih lagi, nak. Jika kamu seperti ini terus, maka Umi juga akan ikut sedih, jelas Abi Sidik sembari mengusap kepala Sidik. Semenjak saat itu, Sidik perlahan mulai ceria kembali. Belum setahun kematian uminya, kini abinya harus menikah lagi dengan seorang janda beranak 2. Awalnya Sidik tak menyukai wanita lain hadir dalam hidupnya selain uminya sendiri. Dengan perlahan, abinya memberikan pengertian untuk Sidik. Dulu, Fatma adalah temannya, uminya Sidik. Fatma begitu iri dengan Umi Sidik yang bersama memikan orang kaya raya. Sementara Fatma sendiri berjodoh dengan seorang pedagang. Karena atas rasa tak bersyukur, Fatma selalu melihat keadaan orang lain jauh lebih baik darinya. Fatma terpaksa menikah karena hamil di luar nikah bersama suaminya sewaktu masih pacaran. Setelah suami Fatma tak bisa lagi berdagang akibat sakit TBC menambun dan dideritanya, suami Fatma pun meninggal dunia. Semenjak menjadi janda, Fatma sering bergandang ke rumah uminya Sidik. Melihat kemewahan yang dimiliki uminya Sidik, Fatma menjadi orang yang selalu diliputi rasa iri dan dengki. Fatma selalu berpikir dan berandai-andai untuk kaya, dan Fatma selalu bersikap
ingin dikasihani, namun ia meminta dengan cara yang tak nampak. Ia sengaja mencurahkan keluh kesahnya pada uminya Sidik. Uminya Sidik yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi, cepat sekali merasa iba dan merasa kasihan. Akhirnya Fatma sering dibantu oleh uminya Sidik. Namun siapa sangka Fatma memanfaatkan kebaikan temannya tersebut. Sore itu, uminya Sidik bertandang ke rumahnya Fatma untuk melihat langsung keadaan kedua anaknya Fatma. Fatma yang mengambil kesempatan itu menyuruh kedua anaknya untuk berpura-pura sakit. Fatma mengajarkan kedua anaknya sedari kecil untuk menjadi pembohong. Dengan tangan, uminya Sidik memberi Fatma uang untuk usaha dengan jumlah yang cukup. Bukannya Fatma mempergunakan uang itu untuk usaha, malah uang pemberian dari uminya Sidik diperuntukkan untuk membeli semua keinginannya, bukan kebutuhannya. Uminya Sidik mulai merasakan tak nyaman dengan keluh kesahnya Fatma. Uminya Sidik akhirnya berhenti untuk membantu Fatma. Bukan karena uminya Sidik pelit, namun uminya Sidik merasa jika Fatma sedang memanfaatkan kebaikannya. Pada saat Fatma tak lagi diberi bantuan, disitulah awal mulanya ia sakit hati. Fatma sudah mempunyai rencana untuk menyiapkan teman yang sangat baik dan peduli terhadapnya. Minumlah, ucap Fatma menyodorkan minuman botol dingin pada uminya Sidik. Fatma sengaja membuka segel minuman terlebih dahulu dan memasukkan racun ke dalam minuman tersebut. Saat uminya Sidik tiba di rumah, uminya Sidik masih terlihat biasa saja. Namun pada tengah malam tiba, uminya Sidik merasakan dadanya sangat panas. Abinya Sidik yang melihat isinya kejang-kejang, spontan menggendong istrinya keluar kamar sambil berteriak memanggil para pekerja di rumahnya. Belum 3 langkah, abinya Sidik keluar dari kamar. Uminya Sidik sudah tak bernyawa lagi. Begitu pintarnya Fatma, ia memberi racun yang reaksinya sangat lama. Agar sepulang dari rumahnya, uminya Sidik tak langsung meninggal. Fatma mulai berakting seolah ia sangat hancur kehilangan temannya. Setiap harinya, Fatma datang menghibur Sidik. Namun Sidik sukar untuk dekat dengan siapapun. Melihat kebaikan Fatma, Abi Sidik pun tertarik dan ingin mempersunting Fatma demi anaknya. Keputusan abinya Sidik menikahi Fatma adalah hal yang sangat besar. Setelah Fatma menjadi nyonya besar di rumah itu, ia berubah menjadi begitu sangat angkuh dan sombong. Namun karakter tersebut tak diperuntukkan di depan abinya Sidik. Fatma bertopeng dan bermuka dua. Sidik dari kecil sudah didoktrin oleh Fatma untuk selalu bekerja keras. Hingga di umur 11 tahun, abinya Sidik pun meninggal usai gagal ginjal. Sebelum meninggal, abinya Sidik sudah membuat akte notaris tentang hal ihwal hartanya, agar di kemudian hari Sidik mendapatkan haknya dan siapapun tak akan bisa menggugatnya. Sementara untuk istrinya dan diberikan setengah dari hartanya. Hanya saja dari harta peninggalan suaminya dihabiskan untuk dijual demi menuruti keinginan anaknya Ridwan. Sementara untuk anak keduanya, Siska, diberikan beberapa persen saja. Beruntung Siska mempunyai suami yang kaya. Setelah Sidik memutuskan untuk tak memberikan hasil pendapatan pada Fatma ibunya, kini Fatma sangat khawatir dan menjadi gelisah. Fatma memutuskan untuk menemui Sidik untuk menanyakan alasannya. Tok tok tok. Fatma mengetuk pintu Sidik dengan sangat kasar. Aku ingin bicara Sidik, ucap ibunya Sidik langsung masuk ke dalam kamar, walau Sidik tak mempersilahkannya. Ingat nak, surgamu ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Meski kamu bukanlah anak kandungku, namun kamu harus hormat kepada orang yang telah merawatmu. Kenapa kamu berubah Sidik? Jelas Fatma panjang lebar. Sidik mengepalkan tangannya, berusaha meredam emosi.
Terima kasih telah menjadi ibu sambung buat Sidik. Ketahuilah ibu, Sidik sangat memuliakan ibu. Namun Sidik salah besar telah membiarkan kejahatan ibu berlarut. Hingga terlalu banyak korban yang telah ibu bunuh. Ucap Sidik masih dengan rasa hormat. Apa maksudmu Sidik? Mengapa kamu menuduhku tanpa bukti? Sanggah Fatma. Ikut Sidik, Bu. Ucap Sidik menarik tangan ibunya dan melangkah masuk dalam ruangan kerja pribadinya. Terlihat Tuti meringkuk dengan mata yang begitu sembab. Entah apa yang membuatnya bisa menangis. Apa ibu masih menyanggah setelah melihat siapa yang meringkuk itu? Tanya Sidik. Kak, kamu? Ucap Fatma gugup pada Tuti. Dan sekarang ibu mau menyangkal juga. Apa yang sebenarnya ibu cari, Bu? Begitu terobsesi ibu pada harta, hingga ibu rela membunuh istri Sidik. Ucap Sidik, suara yang mulai meninggi. Kejahatan ibu tidak bisa lagi ditolerir lagi. Dan kamu juga akan membusuk kembali ke dalam penjara. Ucap Sidik menunjuk Tuti. Om, tolong Om. Tuti hanya dijebak oleh nenek peyot ini. Ucap Tuti memohon dan sempatnya menghina Fatma. Kurang ajar sekali kamu menyebutku nenek peyot. Sekarang kembalikan uangku yang telah kuberikan padamu. Ucap Fatma tanpa sadar karena emosi. Sementara Sidik masih menyimak pertengkaran mereka. Tuti sudah melakukan hal yang nenek perintah. Enak saja main mengambil saja. Sangat Tuti kesal. Diam, kalian berdua sudah sangat keterlaluan. Sekarang ini bersiaplah kalian saya bawa ke kantor polisi. Ucap Sidik dengan bibir getar. Berat rasanya, bibir itu berucap. Ibu tiri yang lanjut usia harus terpaksa ia masukkan ke dalam penjara. Tidak. Asal kamu tahu Sidik, ibu tidak pernah berbuat kejahatan. Jangan percaya dengan wanita jalang ini. Ucap Fatma jatuh pingsan. Fatma benar-benar terkejut dengan keseriusan Sidik melaporkannya. Tadinya ia mengira Sidik hanya mengancamnya dan cuma menggertaknya semata. Fatma jatuh pingsan karena tak kuat menahan keterkejutannya. Fatma dengan segera dilarikan ke rumah sakit, sementara Tuti sudah diserahkan ke kantor polisi atas kasus tindakan berencana untuk menjebat Pram. Rehan dan kedua orang tuanya pun datang untuk melihat keadaannya. Neneknya di rumah sakit. Kenapa ibu sampai masuk rumah sakit, Kak? Apa ini ulah Bang Ridwan lagi? Tanya siswa pada Sidik. Jujurlah Siska, apa yang kamu ketahui tentang ibu selama ini? Ucap Sidik serius. Maksud kakak apa, Kak? Tanya Siska tak mengerti. Apakah kamu tahu, Dek? Ibu sudah sangat keterlaluan. Ucap Sidik dengan mata yang berkaca. Siska semakin tak mengerti dengan maksud saudara tirinya. Sidik pun menceritakan semuanya pada Siska, tanpa terkecuali. Mendengar cerita dari Sidik, tubuh Siska hampir saja luruh ke lantai. Matanya melotot dan mulutnya ternganga karena tak percaya. Hanya air mata yang bisa ia tunjukkan atas kecewaannya. Ia ingin sekali berteriak atas kelakuan ibunya. Andai saja Siska tak sedang berada di rumah sakit, ia pasti akan menangis dengan sekencang-kencangnya. Ada apa dengan ibu, Kak? Mengapa beliau begitu jahat? Siska mengira jika kejadian yang lampau tak lagi diulang oleh ibu. Ucap Siska tak sadar. Maksud kamu, Dek? Tanya Sidik ingin tahu. Siska kembali membelakang matanya dan menutup mulutnya dengan kencang. Apa yang barusan ia simpan adalah rahasia kelam ibunya. Sidik yang sudah terlanjur penasaran kini terus memaksa Siska untuk bicara. Kak, apakah setelah Siska menceritakan semua ini, apakah kakak masih menganggap Siska sebagai adik? Atau kakak akan membenci Siska? Ucap Siska merasa ketakutan kehilangan saudara tiri yang sebaik Sidik. Meski Ridwan adalah saudara kandung Siska, tapi bagi Siska, Sidik adalah kakak yang terbaik baginya.
Sidik pun meyakinkan Siska untuk tak perlu merasa khawatir. Dengan berat, Siska pun menceritakan tentang kejahatan ibunya dulu. Siska adalah saksi mata saat Fatma menuangkan racun ke dalam minuman uminya Sidik. Sidik menangis sejadi-jadinya setelah mengetahui kebusukan ibu tirinya. Tangan Sidik mengepal lalu menghantam ke tembok. Ia sangat terluka dan sakit hati. "Maafkan Siska, Kak. Tolong maafkan Siska," ucap Siska menghentikan Sidik menyakiti dirinya sendiri. Dari kejauhan, Rehan melihat Sidik menyakiti dirinya sendiri. Ia berlari menghampiri Om yang sangat disayanginya. Belum kering air matanya menangisi keadaan neneknya yang belum sadar. Kini harus dihadapkan lagi dengan kenyataan pahit. "Hentikan Om, hentikan," pinta Rehan menghalangi Sidik. Tangan Sidik terluka dan berdarah. "Mengapa semua ini harus aku tahu sekarang, Siska? Aku hancur karena ulah ibumu. Ibuku telah pergi karena ulahnya. Dan istriku yang sangat kucintai juga ikut ia musnahkan. Dan beruntung Riana anakku, satu-satunya, belum sempat ibu singkirkan," ucap Sidik terisak. Bukan hanya kecewa yang Sidik rasakan saat ini, namun juga Sidik begitu sangat terluka. Rehan dan ibunya hanya bisa menangis dan tak bisa berkata lagi. Kelakuan Fatma benar-benar sudah melampaui batas. Begitulah manusia. Jika sudah dipenuhi dengan syahwat duniawi, maka hati dan matanya begitu gelap. Mereka sulit sekali untuk mendapatkan terang, walau hanya secercah cahaya. Karena mereka telah diliputi dengan kesenangan dunia semata yang begitu menipu. Mereka pikir harta adalah lambang kebahagiaan, padahal harta itu adalah sebuah musibah besar bagi manusia. Allah, cabutlah nyawa nenek Rehan, agar beliau tak lagi melakukan kezaliman di dunia ini. Doa Rehan karena sakit hati dengan apa yang telah diperbuat oleh nenek kesayangannya. Siska memeluk anaknya dan menangis. Mereka tak bisa berbuat apa-apa, karena keadaannya saat ini begitu sangat berat. Atas laporan Tuti dan Nita, polisi pun menuju rumah sakit untuk melihat keadaan Fatma. Karena belum sadar, jadi Fatma belum bisa dimintai keterangan. Sidik pun menghampiri polisi dengan keadaan tangannya masih meneteskan darah segar. Rehan ingin membersihkan darah itu, namun Sidik melarangnya untuk membersihkan lukanya. Setelah polisi berbincang dengan Sidik, kedua polisi itu pun pamit. Tak lama, Riana dan Bram datang ke rumah sakit untuk mengunjungi Fatma. Riana begitu terkejut melihat abinya dengan luka berdarah di tangannya. Dengan segera, Riana memaksa Sidik agar tangan abinya diobati. Kini, Fatma sudah sadar dan kondisinya sangat membaik. Saat Fatma bangun dari tidurnya, waktu ia membuka mata, dua orang polisi berdiri tegap sudah berada di sampingnya. "Mau apa kalian di sini?" teriak Fatma dengan angkuhnya. "Syukurlah nenek sudah sadar," ucap polisi tersebut menyapa Fatma. Walau Fatma sudah lanjut usia, namun Fatma terlihat seperti umur 60 tahun. Masih tegap dan segar. Sementara Rehan dan kedua orang tuanya tak tega melihat Fatma sedang diinterogasi polisi. "Pergi. Kalian tak pantas menangkapku. Aku bukan penjahat," teriak Fatma saat dimintai keterangan. Sebelum polisi melakukan tugasnya, terlebih dahulu polisi meminta konfirmasi tentang keadaan Fatma pada dokter. Dokter memperbolehkan polisi untuk masuk ke ruangan karena kondisi pasien sudah terlihat membaik. Dan itu terbukti dari tenaga Fatma yang tak loyo saat menghadang polisi membawanya. Sudah masuk ke kantor patroli. "Ingat Sidik, kamu anak yang durhaka. Pergilah kamu ke neraka. Aku mengutukmu.
Aku puas telah membunuh istrimu dan ibumu, teriak Fatma saat digiring naik ke atas mobil patroli. Tawanya melengking, bak suara nenek sihir. Kasihan sekali Fatma, di usianya yang lanjut harus mendekam di dalam penjara. Melihat tingkah neneknya seperti itu, Rehan menangis sejadi-jadinya. Ia begitu hancur dan terluka. Sidik pun juga seperti itu, antara tak tega dan sakit hati. Namun itulah konsekuensinya. Segala sesuatu yang dibuat-buat harus siap untuk dipertanggungjawabkan.